I'm Francis. I'm age 42. I achieved FIRE at the age of 37 with $1.2 million in Fremont, California. Believe it or not, I was really nervous about quitting my full-time job. I had so much anxiety around it because all I've known is how to work. But I learned after seeing so many friends and family be laid off during the pandemic that no job is safe. May 31st, 2021 was my last day of full-time employment. That was my last paycheck. Para pensiunan muda ini bukanlah dari kalangan pegawai negeri di tempat mereka bekerja. Mereka merupakan penganut gerakan Financial Independent Retire Early atau FIRE. Mereka bekerja keras untuk mencapai kebebasan finansial dan memutuskan untuk pensiun dini. Lelah dengan dunia pekerjaan, ingin pensiun di usia muda. Keinginan ini terlihat seperti mimpi belaka bagi karyawan non-PNS. Namun dengan perencanaan keuangan yang matang, pensiun muda suatu hal yang sangat memungkinkan untuk terwujud bagi siapa saja. Dalam sebuah buku Your Money or Your Life dari Vicki Robin, terdapat sebuah konsep Financial Independent Retire Early atau FIRE, gerakan mencapai kebebasan finansial lalu pensiun dini. Salah satu faktor mereka yang mengikuti gerakan FIRE adalah menerapkan frugal living atau gaya hidup hemat. Hai teman-teman CNBC, saya Samuel, ini istri saya Claudia, kita pasangan suami istri kantoran dan kami saat ini menjalani gaya hidup yang namanya frugal living dengan tujuan mencapai bebas finansial di usia 35 tahun. Para penganut frugal living adalah orang dengan kemampuan dan keinginan untuk bersikap cermat dalam menggunakan uang sebagai sumber konsumsi, seperti makanan, waktu, dan uang, serta menghindari segala sesuatu yang berlebihan atau boros. Sederhananya, frugal living mengharuskan kita untuk tidak asal beli sesuatu. Kalau secara background memang kami berdua itu karena datang dari sandwich generation, maksudnya jadi kedua orang tua kami bukan yang dalam posisi privilege gitu lah ya, bisa dibilang dari SMA kuliah udah harus cari uang sendiri gitu, nikah juga harus bayar nikah sendiri, semua rumah, mobil semuanya beli sendiri gitu. Jadi memang terbiasa untuk hidup frugal, untuk hidup hemat, karena kan kita tahu gaji terbatas gitu ya. Kita juga sama kok masuknya dari fresh grad gitu ya. Terus pas jadi fresh grad dengan gaji segini terus kayak kepikiran, aduh ini sampai kapan bisa beli rumah ya gitu. Jadinya itu sih sebenarnya memotivasi kami untuk hidup hemat gitu ya. Nomor satu ya itu kita harus tahu cukupnya kita di mana. Kita harus kenal nih diri kita sendiri gitu ya. Maksudnya yang bikin saya happy apa sih? Yang menurut saya level cukup saya di mana sih? Karena kadang-kadang ya itu tadi pergaulan di kota-kota besar gitu ya. Sangat memancing untuk gengsi dan untuk selalu naikin lifestyle gitu. Tapi ya balik lagi kita yang tahu lah gitu, kita sebenarnya butuhnya apa ya. Mungkin contohnya dulu gitu kan, walaupun kami berdua udah jadi manajer gitu kan, banyak yang manajer mungkin yang selevel gitu ya, mereka oke, tiap hari makan, tiap hari nongkrong pulang kantor, terus mungkin gonta-ganti mobil, gonta-ganti gadget gitu ya. Terus tapi kami memutuskan untuk tetap hidup sederhana aja, maksudnya ya udah kayak pas dulu karyawan aja gitu, staff aja, tetap bawa bekal dari rumah, tetap naik kendaraan umum. Walaupun ya kadang-kadang suka diisengin sih, maksudnya hemat banget sih gitu kan ya, tapi kita yang tahu lah gitu, kita nabung buat apa gitu kan, kita kan memang punya bigger goals ya, waktu itu misalkan mau nikah, mau punya rumah, nah itu jadi apa ya, jadi yang kita simpan di mental kita gitu, oke saya hemat-hemat karena ada tujuan yang lebih besar yang mau saya capai. Orang-orang yang mempunyai tujuan FIRE atau pensiun dini akan mengalokasikan 50-70% pendapatan mereka untuk tabungan dan dana pensiun. Setelah nilai tabungan mencapai sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan, para penganut frugal dapat memutuskan untuk berhenti bekerja menikmati masa pensiun muda. Oke, jadi Financial Independence Retire Early itu adalah gerakan yang dibuat dulu sama namanya itu Vicki Robin. Jadi apa sih, kan kadang suka bingung ya, FIRE tuh sama nggak sih sama financial freedom gitu. Sebenarnya tujuannya sama aja, mencapai titik di mana kita tidak menggantungkan hidup kita terhadap active income lagi, dalam artian adalah misalnya bekerja, seperti itu ya. Jadi yang dicapai adalah untuk hidup melalui passive income. Jadi passive income-nya tuh sudah bisa membiayai kebutuhan hidup. Kalau kita mau mencapai FIRE, biasanya 300 kali dari pengeluaran bulanan kita. Jadi misalnya contoh nih, pengeluaran bulanan kita 5 juta, berarti 300 kalinya
titik kita untuk mencapai FIRE itu sekitar 1,5 miliar ya. Kalau FIRE sendiri kan biasanya mereka pakai rules 4% ya namanya ya, 4%. Jadi uang yang selama ini dia kumpulkan katakanlah tadi sudah mencapai FIRE 1,5 miliar, ditaruh di instrumen investasi yang bisa menghasilkan return 4%. Katakanlah misalnya apa, obligasi gitu ya. Berarti hasil dari obligasi itu 1,5 miliar, 4%-nya dari return obligasi, misalnya obligasi negara gitu ya, seperti ORI atau misalnya FR, diambil setiap tahunnya untuk biaya hidup. Si 1,5 miliarnya biarin terus aja dia berjalan berinvestasi. Jadi ibaratnya walaupun ada inflasi kita masih bisa tetap hidup gitu karena uangnya terus berkembang gitu karena hasil dari investasi tersebut. Kedengarannya agak beresiko bukan? Apakah realistis untuk bisa pensiun pada usia 45 tahun? Atau bahkan di usia 35 tahun? Ideal setiap orang itu tentu berbeda-beda karena tergantung kondisi setiap individunya. Bisa atau enggaknya dilakukan di usia muda sebenarnya kembali lagi ke masing-masing kita. Sebenarnya kita sudah cukup nyaman belum dengan taraf hidup kita sekarang gitu. Ada orang yang misalkan dia hidup di kota, bukan kota besar gitu, mungkin cukup dengan 5 juta sebulan sudah cukup sekali gitu. Tapi buat kita mungkin yang tinggal di tengah kota, uang segitu baru uang belanja mungkin gitu. Jadi banyak tanggungan. Banyak, bener, harus sandwich generation, harus danain kehidupan orang tua gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing teman-teman sebenarnya sudah cukup belum dengan taraf hidup yang sekarang. Dan kami sebenarnya nggak terlalu menyarankan sih untuk teman-teman yang usia masih di awal 20-an untuk terlalu cepat mengetok palu bahwa ini aku cukup dengan segini gitu. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya hidup, kan pasti nanti ada yang berkembang ya, mungkin kita menikah, mungkin kita punya anak gitu, nanti pasti biaya hidup tuh akan fluktuatif. Jadi memang kalau kita baca-baca juga disarankan sih mulai berpikir kalau memang mau FIRE mungkin bisa mulai dilihat itu late 20s atau early 30s gitu. Karena katanya puncak biaya hidup itu paling tinggi tuh bahkan di usia 40-an. Sayangnya, generasi milenial di Indonesia masih rentan secara finansial. Hal ini terlihat dengan minimnya persiapan dan kemampuan pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan pada 2019, sebanyak 24% atau 64 juta orang dari 275 juta penduduk Indonesia merupakan generasi milenial. Namun hanya 10,7% milenial yang menabung dari pendapatan. Lalu hanya 35,1% milenial yang memiliki rumah sendiri. Sedangkan 51,1% pendapatan milenial habis untuk kebutuhan bulanan. Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 38,03%. Padahal, pengelolaan keuangan sangat penting untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Financial independence itu ada tiga tuas kalau aku bilang gitu, kayak kita ngontrol kereta jalan gitu ya, ada 3 tuas. Yang pertama tadi hidup frugal, kita udah bahas. Nah, yang kedua itu meningkatkan penghasilan gitu. Nah, terus yang ketiga belajar investasi. Itu sih menurut kami yang harus balance. Nah, biasanya orang-orang yang sudah mencapai FIRE atau financial freedom, kalaupun mereka masih jadi profesional, mereka bukan membutuhkan yang namanya uang, tapi aktualisasi diri, seperti itu. Jadi ya, hidupnya tetap dari passive income, tapi belum tentu mereka sarungan aja di rumah.